Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Aditya dan Eko Putra dan Mas Baik Dimas Wijaksono dan Mas Iqbal Firmansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan proposal proyek kelas kami yang berjudul adalah Analisis Penerimaan Teknologi Pembayaran Porsi Haji secara online di Bank Muamalat dengan dosen pengampu dari Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Oke, next Mas. Oke, daftar isi dari proposal proyek kelas kami adalah nanti akan ada pendahuluan, latar belakang, kemudian kajian pustaka dan dasar teori, dan metode penelitian. Next. Ya, mulai dari pendahuluan, yang mana kita berawal dari haji dulu. Haji merupakan salah satu rukun Islam, yang mana menjadi rukun Islam yang kelima. Di sana disampaikan, di antara dalam pilar Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah di Mekah. Ibadah ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan dilakukan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi ini Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini memang menjadi salah satu tuntunan kita ya, wajib bagi yang mampu. Dan Indonesia itu sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan kuota hajinya itu juga termasuk yang terbesar, 241.000 jemaah setiap tahunnya. Kalau untuk tahun 2024 ini itu 241.000 jemaah. Dan itu menjadi kuota tertinggi di dunia. Namun karena Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia, kuota tersebut masih belum mencukupi. Sehingga banyak sekali peminat umat Muslim di Indonesia yang ingin melakukan pendaftaran haji. Tantangannya adalah yang mana eh, di Indonesia ini tidak semua pekerja itu memiliki KTP sesuai domisili di mana mereka bekerja. Contoh seperti saya saat ini bekerja di Kepulauan Riau, tapi KTP saya Palembang. Bahkan saya di Kepulauan Riau sering bertemu juga dengan beberapa eh, nasabah yang memang mereka bekerja bukan berasal dari domisili mereka berasal seperti itu. Nah, kadang mereka bukannya mereka nggak mampu buat daftar haji, tapi mereka tidak teredukasi informasi, kemudian mereka juga beranggapan bahwa kalau saya mau daftar haji harus pulang dulu ke KTP sesuai domisili saya seperti itu. Nah, di sini proses pendaftaran haji juga yang ada saat ini memang cukup menyita waktu ya, dan informasi yang terbatas yang diterima oleh masyarakat Indonesia terkait bagaimana tata cara pendaftaran haji itu seperti apa. Nah, oke, next. Ya, latar belakang. Nah, di sini juga disampaikan bahwa jumlah jemaah haji yang terus meningkat setiap tahun serta kondisi dan situasi calon jemaah haji yang bermacam-macam. Nah, sistem pendaftaran dan pengelolaan kita menjadi semakin kompleks, perlu ada suatu solusi yang lebih efisien. Nah, disitulah kemudian Bank Muamalat serta Kemenak melakukan sebuah inovasi, yang mana dari Kemenak sendiri membuat aplikasi yang namanya Haji Pintar, yang difungsikan untuk melakukan proses pendaftaran haji, dan Bank Muamalat sebagai kasirnya Kemenak yang menerima dana, salah satu bank yang menerima dana pembayaran proksi haji itu melakukan inovasi juga, yang mana saat ini baru di Bank Muamalat yang bisa melakukan proses pembayaran proksi haji itu langsung melalui mobile banking. Jadi kalau selama ini kalau secara konvensional itu harus datang ke teller, harus datang ke kantor cabang bank itu sendiri. Nah, sehingga itu akan kesulitan kalau apa lokasi banknya itu tidak tidak menjangkau ke lokasi masyarakat itu. Tapi kalau melalui mobile banking, insya Allah itu semua bisa dijangkau ke seluruh masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Nah, di sini juga kita menghadapi tantangan ya, bagaimana tingkat penerimaan dan kesiapan masyarakat dari inovasi yang sudah dibuat tadi. Maka disitulah kita akan melakukan analisis penerimaan teknologi yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dan manfaat dari penggunaan sistem pendaftaran pembayaran proksi haji online melalui MDIN. Nah, dengan menggunakan layanan ini, itu diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan kepuasan calon jemaah haji. Nah, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi penerimaan teknologi.
Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan implementasi teknologi pada proses pendaftaran haji, khususnya pembayaran porsi haji di Bank Muamalat. Next. Ya, perumusan masalah. Di sini kita akan coba rumuskan perumusan masalah yang ada dalam proposal proyek kelas ini, yaitu pertama, bagaimana praktik bisnis bank muamalat yang ada saat ini, apa-apa saja yang menjadi praktik bisnisnya, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan teknologi dari proses pembayaran porsi haji online ini. Jadi, apa saja nih nanti faktor-faktor yang membuat penerimaan teknologinya itu berjalan secara mulus. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan oleh manajemen Bank Muamalat untuk meningkatkan penerimaan teknologi dari jemaah haji nih? Karena kalau teknologi dan inovasi itu dibuat tetapi tidak diterima, tidak ada penerimaan teknologi ya maka akan sia-sia saja seperti itu. Kemudian tujuan penelitiannya adalah kita akan melakukan analisa model bisnis kanvasnya ya, dari praktik bisnis bank muamalatnya. Kemudian kedua itu menganalisa penerimaan teknologi dari pendaftaran haji online menggunakan metode TEM, teknologi acceptance model. Dan ketiga adalah merumuskan rekomendasi perbaikan manajemen untuk meningkatkan penerimaan teknologi pendaftaran haji online berdasarkan faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Jadi kita akan sampaikan rekomendasi kepada manajemen Bank Muamalah terkait perbaikan apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan penerimaan teknologi ini. Oke, selanjutnya next akan dilanjut oleh rekan saya Mas Baik. Silakan Mas. Baik, berikutnya adalah ruang lingkup dari eh, penelitian ini, termasuk dari batasan masalah. Yang pertama adalah penelitian ini terbatas pada nasabah yang mendaftar haji melalui MDIN Muamalat M-Banking. Yang kedua, penelitian tidak akan mencakup jamaah haji yang mendaftar melalui Haji Pintar dalam kurung Kementerian Agama. Karena jamaah haji pintar belum tentu dia daftar dari MDIN atau Muamalat M-Banking. Yang ketiga, kita hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam konteks pendaftaran haji. Artinya dalam hal ini MDIN ini fiturnya kan sangat banyak sehingga eh, kita tidak hanya berfokus pada pendaftaran haji saja, sehingga kita batasi hanya pada konteks hal tersebut, yaitu pendaftaran haji saja, sedangkan fitur lain tidak. Lalu yang nomor empat, ini tidak mencakup implementasi teknologi pada proses haji secara keseluruhan, melainkan hanya proses pendaftaran. Jadi kita hanya berfokus pada proses pendaftaran, khususnya pembayaran porsi haji secara online. Oke, baik. Dari penelitian ini ada dua manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, manfaat praktis, yaitu mendapatkan wawasan mendalam terkait preferensi, hambatan, dan kecenderungan dari calon jamaah haji. Sehingga Bank Muamalat dapat menyempurnakan pengalaman pengguna, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap calon jamaah haji. Yang kedua adalah dari manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemahaman lebih lanjut terkait teori penerimaan teknologi, khususnya pada lingkup aplikasi pembayaran porsi haji online, serta juga dapat menjadi konfirmasi terhadap validitas dan relevansi dari penerapan TAM dalam konteks pembayaran porsi haji online. Oke, baik. Berikutnya adalah proses pendaftaran haji. Pada proses pendaftaran haji konvensional sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan ini, masih dilakukan secara manual dan proses atau alurnya itu sangat panjang. Terdapat 10 langkah kurang lebih karena calon jamaah haji itu perlu bolak-balik antara bank terkait dan juga dari kantor Kementerian Agama untuk entry biodata, verifikasi, ataupun yang lain-lain. Nah, proses ini akan memakan waktu, sedangkan calon jamaah haji pasti kan memiliki kesibukan masing-masing, sehingga 10 langkah ini jika dilakukan secara konvensional bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun jika dibandingkan dengan alur pendaftaran haji online pada gambar sebelah kiri,
itu hanya memerlukan 6 langkah saja dan semuanya dilakukan secara online sehingga hal ini bakal lebih efektif dan lebih cepat karena calon jamaah haji tidak perlu antri, tidak perlu datang langsung ke bank atau kantor Kemenak. Semua dapat dilakukan secara online hanya dengan beberapa langkah saja. Jadi yang pertama, setelah membuka tabungan haji di Bank Muamalat, calon jamaah haji hanya perlu melakukan pembayaran porsi haji atau DP sebesar 25 juta saat ini dan akan mendapatkan nomor validasi haji yang itu akan kemudian diinput pada aplikasi Haji Pintar pada menu pendaftaran. Di situ nanti juga input nomor validasi KTP dan lain-lainnya seperti bukti setoran awal, NIK, nomor validasi, dan lain-lain. Kemudian akan diverifikasi oleh Kementerian Agama juga secara online. Jadi setelah 6 langkah ini selesai, nasabah akan terdaftar dan sudah mendapatkan booking seat untuk ibadah haji. Jadi ini merupakan terobosan dari Bank Muamalat dan Kemenak untuk mempermudah proses pendaftaran haji online, khususnya pada pembayaran porsi haji. Baik, berikutnya adalah dasar teori dari muamalat DIN atau muamalat Digital Identification Number yang merupakan layanan m-banking dari Bank Muamalat. Itu dapat diakses secara fleksibel oleh semua pengguna, baik yang nasabah bank ataupun bukan. Pada MDIN ini, dia menyajikan berbagai fitur termasuk kemampuan finansial yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus berkunjung langsung ke bank. Sedangkan fitur non-finansialnya itu seperti menyediakan informasi produk dan layanan perbankan, serta lokasi ATM dan kantor cabang, berserta lain-lain yang konten Islami seperti daily hadis, kalkulator zakat, arah kiblat, serta jadwal sholat. Lalu ada fitur menarik lainnya juga, mencakup tampilan yang segar, lalu login biometrik untuk keamanan, tampilan portofolio tunggal untuk memudahkan nasabah melihat ringkasan seluruh portofolio mereka, dan juga ada transfer cerdas untuk menyimpan nomor rekening yang sering digunakan. Lalu Muamalat DIN ini juga memiliki keamanan yang tinggi untuk melindungi data nasabah. Saat ini Muamalat DIN dapat diunduh melalui App Store untuk pengguna iPhone dengan versi iOS 12 ke atas dan Google Play Store untuk pengguna Android versi 6 ke atas. Oke, baik. Berikutnya adalah BMC atau Business Model Canvas yang merupakan alat umum yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, mengevaluasi, dan memodifikasi model bisnis. BMC ini akan membantu organisasi bisnis dan wirausahawan pemula dalam mengklasifikasikan dan menganalisis model bisnis perusahaan menurut Osterwalder dan Pinknor. Lalu BMC ini juga akan menyederhanakan konsep bisnis yang kompleks ke dalam satu kanvas yang mencakup 9 elemen kunci dari rencana bisnis, termasuk juga analisis strategis internal dan eksternal perusahaan. BMC ini berfungsi untuk menggambarkan kesembilan elemen kunci tersebut pada satu kanvas, sehingga eh, dari pembaca itu lebih mudah membaca dan memahami model bisnis ini secara menyeluruh. Lalu 9 elemen ini apa saja? Itu meliputi segmen pelanggan, proporsi nilai saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Jadi setiap elemen ini semuanya berperan penting dalam membentuk dan menjalankan model bisnis sebuah perusahaan. Lalu kita akan menggunakan metode TAM, yaitu teknologi acceptance model. Ini merupakan sebuah model penerimaan dan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pengguna. TAM sendiri dikembangkan berdasarkan model TRA atau Theory of Recent Action dan terdiri dari dua komponen utama yaitu Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use. Perkembangan metode TAM ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna aplikasi. Kepuasan pengguna ini akan diukur dengan beberapa karakteristik seperti
kegunaan sistem, dan kemudahan penggunaan. Model ini menyediakan landasan teoritis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi di organisasi. Tam akan menjelaskan bahwa niat pengguna untuk menggunakan teknologi itu dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap manfaat dan kemudahan dari penggunaan teknologi tersebut. Dari dua komponen utama tadi, yang pertama kan ada perceived usefulness, ini mencerminkan keyakinan pengguna terhadap kemampuan teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka. Sementara komponen utama yang kedua, perceived ease of use atau PEOU, itu menggambarkan keyakinan bahwa teknologi tersebut mudah digunakan. Lalu kelebihan TAM ini adalah kesederhanaannya yang tetap valid sehingga model ini tetap relevan dalam memahami kesiapan pengguna, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adit. Ya, lanjutkan cerita tentang TAM tadi, bahwa TAM ini juga mengalami evolusi atau beberapa kali modifikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan yang berawal dari TAM 1, TAM 2, TAM Modification, dan TAM 3. Nah, kita mulai dari TAM 1 tahun 1986 oleh Davis et al. TAM ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan memberikan penerimaan acceptance ya, pengguna faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap sebuah teknologi dalam suatu organisasi. Kita menjelaskan suatu hubungan sebab dan akibat antara keyakinan dan perilaku, tujuan atau keperluan, serta penggunaan aktual dari pengguna dari suatu sistem informasi. Model ini menempatkan faktor kepercayaan dari setiap perilaku pengguna melalui dua variabel, yaitu usefulness, kemanfaatannya, dan kemudahan penggunaannya atau ease of use. Kemudian pada TAM 2 dari Van Cates dan Davis tahun 2000 itu melakukan identifikasi baru terhadap determinan umum dari perceive of usefulness. Nah, di situ nanti bisa kita lihat pada slide selanjutnya rincian lebih detail bahwa akan ada muncul determinan umum dari perceive of usefulness dari TAM 2. Kemudian ada juga TAM modification by Gattani dari tahun 2001. Nah, itu dia mengembangkan model TAM dengan menggabungkan variabel minat perilaku pengguna dengan penggunaan sistem aktual menjadi variabel penerimaan. Jadi digabungkan nih sama Gattani. Dari kemudian di tahun 3 dari Van Cates tahun 2008 itu dia menggabungkan model TAM 2 dan model determinan dari percept of use untuk mengembangkan model terintegrasi yang disebut TAM 3. Nah, jadi dari awal yang TAM 2 ada identifikasi determinan umum dari percept of usefulness, kalau di TAM 3 itu ada determinan umum muncul di perceive of use. Jadi dia akan semakin kompleks lagi isiannya. Nah, sesuai gambar juga kita bisa lihat ya evolusi beberapa metode dalam penerimaan teknologi. Next. Nah, ini kita bisa lihat gambar mulai dari TAM 1, TAM 2, dan TAM 3. Yang mana kita lihat dari TAM 1 itu kita bisa lihat dari dua variabel pentingnya ya, yang mana percept of usefulness dan percept of ease of use. Kemudian dia menghasilkan behavioral intentionnya dan actual system use. Nah, di TAM 2 itu dia makin lebar. Makin lebar, ada identifikasi determinan umumnya dari percept of usefulness. Nah, di situ ada voluntary, experience, subjective norm, image, job relevance, output quality, dan result demonstrability. Kemudian lagi di TAM 3, dari variabel percept is of use akan muncul lagi anchor baru tuh, yang mana computer self-verifikasi, perception of external control, computer anxiety, computer playfulness, kemudian ada adjustment, perceived enjoyment, dan objective usability. Jadi pengembangan TAM ini akan terus berkembang seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dalam metode dari penerimaan teknologi yang akan digunakan selanjutnya. Ya, kita masuk ke bagian alur metodologi penelitian, di mana di sini kita bisa lihat diagramnya, dimulai dari perumusan masalah, apa saja, kemudian penentuan tujuan penelitiannya,
Dilanjut dengan batasan ruang lingkup penelitiannya. Kemudian kita ada studi literatur mengenai metode BMC dan metode TAM. Lalu kita lakukan hipotesis penelitian, kemudian pembuatan model, dan melakukan pengumpulan data. Dilanjut dengan uji validasi, dilakukan juga analisis SEM dan analisa faktor, terakhir dengan penulisan laporan. Nah, ini dari alur metodologi penelitian yang akan dijalankan dari proyek kelas pendaftaran pembayaran haji online. Next. Nah, lanjut untuk identifikasi bisnis model kanvas bank muamalat. Di sini kita akan mulai dengan melakukan pemetaan BMC, bagaimana model bisnis yang ada dari bank muamalat itu. Yang mana kita tahu BMC tadi terdiri dari 9 kategori: customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activity, key partnership, key resource, dan cost structure. Di situ kita akan dapatkan identifikasi dari 9 kategori tersebut, karena BMC ini digunakan untuk mengidentifikasi model bisnis bank muamalah. Nah, desain model bisnis ini akan dilakukan diskusi dengan beberapa branch manager bank muamalat, kemudian dilakukan analisis data, itu dilakukan secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisa dari BMC. Next. Metode pengukuran TAM untuk penerimaan teknologi. Nah, di sini kita melakukan mulai identifikasi variabel penting. Kita mengidentifikasi variabel yang relevan dalam konteks penerimaan teknologi. Ini dapat mencakup faktor-faktor seperti kegunaan, kemudahan, kepercayaan, keamanan kebutuhan, dan faktor sosial atau budaya. Terus pengembangan alat pengukuran. Nah, sini kita akan mengembangkan instrumen alat pengukuran yang sesuai dari variabel-variabel yang akan kita identifikasi tadi. Itu bisa menggunakan kuesioner, skala Likert, atau metode pengukuran lainnya yang relevan dengan konteks penelitian dan ini. Pengumpulan data, kita akan melakukan pengumpulan data dari responden atau pengguna potensial dari teknologi yang ada. Data ini bisa dilakukan secara survei, wawancara, observasi, atau sumber data lain yang relevan. Lakukan analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan metode statistik atau analisa kualitatif tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dari tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan untuk memahami tingkat penerimaan teknologi dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Interpretasi hasil, dia akan menginterpretasikan hasil analisis yang untuk memahami tingkat penerimaan teknologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu bisa diambil dari penarikan kesimpulan tentang sejauh mana teknologi tersebut sudah diterima oleh pasar atau pengguna potensial. Dalam pengambilan keputusan, ya, itu nanti akan menggunakan hasil pengukuran penerimaan teknologi untuk membuat keputusan strategis, seperti pengembangan produk lebih lanjut, penyesuaian pemasaran, atau strategi penetrasi pasar. Kemudian evaluasi dan pemantauan kita terus memantau tingkat penerimaan teknologi seiring waktu dan mengevaluasi dampak keputusan strategis yang diambil berdasarkan hasil pengukuran. Hal ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Next. Yang mana model TAM yang akan digunakan nanti adalah seperti ini, sesuai dengan gambar, dengan penjelasan sebagai berikut. Perceived usefulness, itu persepsi kebermanfaatan yang akan menunjukkan keyakinan dalam menggunakan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian perceived ease of use, persepsi kemudahan pengguna, itu akan bagian yang menunjukkan persepsi kemudahan pengguna dalam mengakses sistem informasi sebagai dasar pengukuran kepuasan pengguna. Kemudian behavioral intention, minat perilaku, itu berhubungan dengan rencana untuk melakukan atau tidak dari perilaku tertentu di masa mendatang untuk menggunakan teknologi tersebut. Kemudian attitude toward using atau ATU, itu sikap terhadap penggunaan teknologi. Ini akan memunculkan evaluasi dari pengguna tentang ketertarikannya dalam penggunaan teknologi informasi. Kemudian actual usage atau AU, itu penggunaan teknologi informasi aktual diukur dengan jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi penggunaan dari teknologi tersebut. Jadi di sini dari model TAM ini akan kita lihat kaitan-kaitan yang saling berhubungan. Ada H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6 nantinya. Next.
Di sini kita coba rumuskan juga nantinya hipotesis penelitiannya. Eh, ada H1 sampai H6 itu bisa kita lihat. Jadi penelitian kemudahan pengguna PU itu berpengaruh positif terhadap penilaian kegunaan aplikasi atau PU-nya. Jadi eh, pengaruh positif. Kemudian di H2 PU-nya, PU dari kegunaan MDIN berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna ATU yang ATU. Kemudian di H3 kemudahan penggunaan MDIN PU berpengaruh positif terhadap sikap perilaku pengguna MDIN ATU. Kemudian H4 perilaku pengguna TU itu berpengaruh positif terhadap niat dari pengguna BI dari MDIN. Kemudian di H5 persepsi penggunaan MDIN PU berpengaruh positif kepada niat pengguna BI MDIN. Kemudian H6 niat pengguna BI berpengaruh positif terhadap penggunaan nyata sistem AU dari MDIN. Nah, jadi itu kira-kira gambaran hipotesis penelitian dari TAM tadi. Next. Nah, teknik pengumpulan data yang akan kita lakukan adalah dari jenis data. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Nah, secara primer ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan survei online melalui Google Form atau Microsoft Form. Tiga, keuntungan survei online. Nah, ini survei online memiliki beberapa keuntungan nih kita sampaikan, yaitu seperti kemudahan akses, biayanya rendah, proses cepat, dan responnya juga lebih tinggi. Dan juga ada metode kuesioner. Dalam survei online terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti, yaitu kesiapan teknologi, kualitas layanan, persepsi resiko, kualitas hubungan, dan niat keberlanjutannya. Kemudian, pengolahan data. Data responden digunakan untuk memetakan data secara demografis. Instrumen dalam kuesioner akan dilakukan pengolahan data dengan analisis teknologi acceptance model. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo, Mas. Baik, berikutnya adalah populasi dan sampel dari penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini, ya, yang pertama adalah dari calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran haji, khususnya melakukan pembayaran porsi haji di bank muamalat. Populasi ini nanti kita akan definisikan berdasarkan lokasi geografis, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ataupun karakteristik lainnya. Yang kedua, berdasarkan teknik sampling, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria adalah para calon jamaah haji baik yang sudah memiliki MDIN maupun yang belum memiliki MDIN. Teknik ini, purpose sampling ini adalah suatu teknik sampling yang memilih sampel berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Lalu yang ketiga untuk sampelnya itu bagian dari populasi yang akan kita teliti. Lalu menurut Sugiono pada tahun 2021, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lalu untuk ukuran sampelnya itu kalau menurut Alwi tahun 2015 yang mengutip Roscoe tahun 75 itu ukuran sampel lebih dari 30 namun kurang dari 500 ya. Itu tepat untuk kebanyakan penelitian. Sedangkan menurut Sugiono itu dia merekomendasikan analisis penelitian dilakukan dengan multivariate. Jadi jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, baik independen ditambah dependen. Lalu yang kelima ada jumlah responden. Kita mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka jumlah subjek yang akan ditargetkan untuk menjadi responden penelitian adalah sebanyak 40 orang. Lalu berikutnya untuk pengukuran variabel, kita menggunakan skala Likert. Skala Likert ini dipakai untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap peristiwa atau fenomena sosial. Tiap indikator dari skala Likert ini atau tiap variabel akan diukur menggunakan eh, skala Likert 5 poin 1 sampai 5 karena ini dapat menampung jawaban netral dan membuatnya lebih mudah bagi responden untuk memahami perbedaan antara setiap poin skala. Jadi satu ini sangat tidak setuju, dua tidak setuju aja, tiga ragu-ragu, empat setuju, dan lima sangat setuju. Lalu untuk skema penelitian itu ada 4 tahap, dimulai dari pengumpulan data awal,
Itu antara lain informasi mengenai calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran haji di Bank Muamalat, khususnya sudah melakukan pembayaran porsi haji. Lalu setelah itu kita mengidentifikasi bisnis model Bank Muamalat menggunakan tools BMC yang sudah diterangkan sebelumnya tadi. Lalu lanjut ke teknologi acceptance model di Bank Muamalat, kita analisis dengan meminta feedback dari responden, yaitu calon jamaah haji yang diproyeksikan menggunakan MDIN untuk melakukan pendaftaran haji. Hasil dari analisis TAM ini adalah identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan teknologi pembayaran porsi haji online melalui MDIN. Lalu yang terakhir kita juga pakai SEM atau Structural Equation Modeling. Ini kita gunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang berpengaruh terhadap penerapan pembayaran porsi haji online. Lalu SEM ini salah satu metode yang kita pakai itu merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten satu dengan yang lainnya, dan suatu kesalahan pengukuran secara langsung. SEM ini dapat diartikan suatu metode analisis multivariat yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan suatu hubungan linear secara simultan antara variabel pengamatan atau indikator dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau disebut variabel laten dari model yang diuji. Model-model tersebut diantaranya adalah analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori. Lalu untuk langkah-langkah penggunaan SEM ini, jika berdasarkan Putleli pada tahun 2021, itu proses analisisnya terdiri sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model teoritis, itu dengan melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui kajian penelitian terdahulu yang berkaitan, itu untuk mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. Lalu dilanjutkan dengan pengembangan diagram alur, yaitu menggambarkan dalam sebuah diagram alur supaya mempermudah melihat hubungan kausalitas yang ingin diuji. Lalu pada diagram alur tersebut, hubungan antar konstruk dinyatakan melalui anak panah, dengan anak panah lurus menunjukkan hubungan kausal langsung antar konstruk, sementara garis lengkung itu korelasi antar konstruk. Lalu yang ketiga ada konversi diagram alur ke bentuk persamaan-persamaan. Ini kita merumuskan persamaan struktural untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk, serta persamaan spesifikasi model pengukuran untuk menentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan korelasi antar konstruk. Yang keempat, kita pilih matriks input dan estimasi model SEM-nya menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks varian atau covariance atau matriks korelasi untuk estimasi. Dengan matriks covarian dipilih karena kemampuannya itu dapat menyajikan perbandingan yang valid antara populasi atau sampel yang berbeda. Lalu setelah itu kita penanganan masalah identifikasi, yaitu mengatasi masalah ketidakmampuan model untuk menghasilkan estimasi yang unik dengan pertimbangan ulang model dan atau pengembangan lebih banyak konstruk. Lalu yang keenam ada evaluasi kriteria goodness of fit, itu melakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria dari goodness of fit itu sendiri. Lalu yang ketujuh atau terakhir itu ada interpretasi dan modifikasi model, yaitu menginterpretasikan model dan modifikasi model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.